Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu entah itu ibadah hari Minggu atau persekutuan, ya kan? Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan pakai apa? Apa pakai cek atau pakai hal yang lain yang bukan uang? Bukankah untuk persembahan saja kita memberikan uang? Ya memang benar uang bukan segala-galanya, tapi banyak hal membutuhkan uang. Di ayat 10, mari kita lihat di dalam teks kita. Ini seringkali dibacakan banyak orang, bahkan ini menjadi alat bagi kita untuk mengoreksi orang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, bicara tentang cinta. Setiap orang pasti pernah jatuh cinta, bahkan mungkin sekarang sedang jatuh cinta. Yang namanya orang jatuh cinta itu ya, sampai ada yang mengatakan tai kucing rasa coklat. Bahkan dikatakan cinta itu buta, tidak bisa melihat segala sesuatu itu secara nyata. Antara pengharapan dengan realita itu kadang-kadang tidak seperti yang terjadi. Cinta itu membuat seorang itu mau mengorbankan apapun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat teks ini, kata cinta, kalau kita belajar tentang kata cinta atau kasih, kita mengenal paling tidak ada 4 macam. Yang paling tinggi kita katakan kasih agape, kemudian kasih filia, terus kasih eros, kasih storge. Kasih agape itu kita memahami itu adalah kasih Allah. Kasih filia itu kasih persahabatan. Kasih eros itu ya hubungannya dengan lawan jenis. Dan kasih storge itu adalah kasih yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kasih antara orang tua dengan anak, dengan saudara. Nah, kata yang dipakai di sini adalah filia. Jadi kalau kita memahaminya, kalau cinta uang berarti bersahabat dengan uang, atau lebih tepatnya menaklukkan diri kepada uang. Jadi uang itu sebenarnya tidak salah, karena untuk keperluan apapun kita butuh uang. Jadi jangan pernah salahkan uang. Yang salah bagaimana kita menggunakan uang itu, bagaimana hati kita itu terhadap uang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bapak Ibu jangan membayangkan kejahatan itu seperti merampok, membunuh, gitu ya. Segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan itu sebuah kejahatan. Dan kejahatan pertama yang pernah dilakukan manusia itu adalah ketika mereka tidak lagi mentaati firman Tuhan. Mereka lebih mendengar iblis, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, daripada melakukan perintah Tuhan.
Dan kejahatan pertama, walaupun di dalam dialog itu seolah-olah manusia itu tidak menyalahkan Tuhan, tapi pada akhirnya kesalahan itu ditimpakan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan hanya bertanya, apakah engkau makan buah yang aku larang? Tetapi Adam menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan kepadaku. Sepintas Adam melimpahkan kesalahan itu kepada Hawa istrinya. Tetapi siapa yang menempatkan Hawa di sisi Adam? Bukankah Tuhan? Jadi seandainya engkau tidak tempatkan perempuan ini di sisiku, maka aku tidak makan. Jadi kejahatan pertama manusia itu karena dia tidak mentaati Allah, akhirnya membuahkan kejahatan berikutnya, menyalahkan Tuhan. Betapa banyak orang itu bertengkar gara-gara uang. Walaupun mungkin bukan berurusan langsung dengan uang, tapi pada ujungnya itu akan ribut soal uang. Betapa banyak keluarga hancur gara-gara warisan. Pembagiannya dianggap tidak adil. Berapa banyak transaksi itu akhirnya menimbulkan pertikaian, akhirnya tidak ada lagi damai di antara satu dengan yang lain. Jadi persoalannya sebenarnya bukan uang, tetapi sikap seseorang terhadap uang. Ketika orang sudah mencintai uang, maka ada dua hal yang muncul di sini. Yang pertama, menyimpang dari iman. Mungkin kita tidak meninggalkan Tuhan, ya. Tapi dengan kita tidak mendengar suara Tuhan, itu sama dengan kita itu tidak percaya Tuhan. Ya. Saya seringkali katakan, kalau Bapak Ibu tidak mau dengar saya, berarti Bapak Ibu itu tidak percaya sama saya. Walaupun Bapak Ibu ngomong Pak Dwi itu baik, gini, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau dengar saya, itu percuma. Karena apa? Ketika Bapak Ibu tidak dengar saya, Bapak Ibu tidak percaya sama saya, tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan Bapak Ibu merasa tidak perlu harus melakukan apa yang saya katakan. Jadi sebenarnya bukan suatu persoalan yang sangat besar sekali. Ketika kita tidak mendengarkan seseorang, disitulah sebenarnya kita tidak percaya sama orang itu. Dan itu sudah dilakukan manusia pertama sejak dari awal. Makanya dosa Adam diwariskan kepada seluruh keturunannya, termasuk kita hari ini. Ketika kita tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan, belum sampai melakukan, ya, kita sebenarnya sudah memberontak terhadap itu. Makanya kalau dikatakan di dalam bagian ini, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Mereka sudah tidak percaya Tuhan lagi. Mereka tidak percaya bahwa berkat itu adalah dari Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa apa yang mereka dapatkan, mereka hasilkan, itulah hasil kerja mereka, usaha mereka. Itu yang pertama. Kedua, dikatakan di situ apa? Menyiksa diri. Betapa banyak waktu kita habis gara-gara urusan duit. Maaf, sampai kita meninggalkan ibadah gara-gara kita mengejar itu. Padahal firman Tuhan kata, Tuhan memberkati engkau ketika engkau tidur. Kita berlelah-lelah, bukan berarti saya mengatakan itu salah.
ya kan? Karena memang kebutuhan kita banyak, makanya kita harus kerja keras. Tapi kalau akhirnya kita ini tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, ya, bahkan berdoa pun seperlunya saja. Hari ini saya mau berangkat sekolah Tuhan, titik. Sementara kita nggak tahu di sekolah terjadi apa. Hari ini saya mau kuliah Tuhan, titik. Hari ini saya mau pergi ke Malang Tuhan, titik. Jujur, seringkali doa kita ini hanya laporan sama Tuhan. Kita tidak berharap Tuhan mau dengar apa enggak, apalagi mau jawab atau enggak gitu ya. Yang penting saya sudah ngomong sama Tuhan. Bukankah itu juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Loh, aku kan sudah ngomong, tapi kita tidak sungguh-sungguh berharap orang yang kita ajak ngomong itu mendengarkan kita gitu loh. Apalagi mengerti apa yang kita omongkan. Loh, kemarin aku sudah omong. Nah, disinilah Bapak Ibu, dua hal ini penting sekali kalau kita paham. Bahkan dengan berbagai-bagai duka, kita kan akhirnya susah sendiri. Maka ketika kita berurusan dengan harta, dengan segala sesuatu yang kita miliki, otomatis hidup kita damai, otomatis masalah kita selesai. Walaupun ada orang mengatakan semua harus diselesaikan dengan uang, memang, tapi akan benar-benar selesai? Ternyata Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita harus pahami apa? Mari kita lihat ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Minta maaf ya, orang kaya pun juga nggak senang disebut kaya ya. Ada orang kaya yang senang disebut kaya? Aduh, bapak ibu ini kaya sekali ya. Mau? Seringkali mereka berklaim, enggak kaya, siapa yang bilang saya kaya? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kenapa? Kalau kita punya banyak, kita itu punya peran di dalam semua keputusan. Kalau orang yang tidak punya duit, dia tidak berhak ngomong. Ini firman Tuhan ini jelas ini mengatakan, walaupun kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita, aku harus didengar. Bahkan orang tidak kaya pun juga merasa tidak dihargai kalau nggak didengar. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya. Artinya apa? Identitas kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Harta dunia tidak berpengaruh pada jati diri seseorang. Jati diri kita tidak ditentukan oleh uang kita, harta kita. Orang punya jabatan tinggi, setinggi apapun pada akhirnya dia tidak akan naik lagi gitu ya. Apalagi dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang sekarang nih ya. Kemarin waktu saya menghadiri pemberkatan nikah dari keluarga di Lawang kemarin, saya sempat ngomong-ngomong dengan keluarga dari pihak laki-laki, orang tua pengantin pria. Tanya-tanya, bapak kerja di mana? Nah, rupanya dia ASN ya, dia pegawai negeri.
Terus kalau saya tanya, ASN itu pensiunnya umur berapa ya? Kalau sekarang kalau dia eselon 1 58, tapi kalau di eselon 2 itu bisa 60. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti itu ya. Terus bapak ini ngomong gini, sudah saya dulu pernah eselon 2, loh kok bisa jadi eselon 1? Ya karena saya tidak sependapat dengan yang di atas. Oh jadi diturunkan ya? Ya pokoknya kalau kita nggak sependapat kita bisa diturunkan. Dan ancamannya bukan pensiun, bisa dipecat. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata jabatan, uang, harta tidak menjamin segala yang kita miliki. Bahkan jati diri kita, harga diri kita tidak ditentukan oleh uang kita. Bahkan kalau kita kembali ke ayat 10 tadi itu kita malah jadi jahat gitu. Kalau kita ini terus memburu uang, bahkan kita semakin tidak lebih dekat dengan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu pasti jauh dari persekutuan, Bapak Ibu. Udah otomatis itu. Bagaimana mungkin orang jauh dari Tuhan dia dekat dengan persekutuan? Itu sudah dampaknya itu ke sana gitu ya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita nggak butuh Tuhan, kita semakin jauh dari persekutuan. Saya bicara persekutuan ini bukan bicara soal ibadahnya, Bapak Ibu. Persekutuan itu kebersamaan di dalam sesama orang percaya itu. Semakin kita nggak punya connect, nggak punya link dengan saudara-saudara seiman, ya. Mungkin kita bisa bersahabat dengan orang-orang di luar kita gitu ya. Bisa kumpul sama mereka sampai sampai sangat akrab gitu ya, bukan berhari-hari ya, sama akrab kayak nggak bisa istilahnya nggak mungkin lah kita ini bermusuhan. Saya mau katakan terus terang Bapak Ibu, yang bisa mengerti orang Kristen hanya orang Kristen. Karena apa? Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Nah orang Kristen nggak ngerti sesama orang Kristen, berarti sebenarnya kekristenannya ini dipertanyakan gitu. Dia ini Kristen bener apa enggak? Orang Kristen tidak peduli dengan sesama orang Kristen ini tanda tanya besar ini. Nah, ketemu saudara seimannya itu isinya cuma bertengkar aja ini ya. Terus apa yang diajarkan firman Tuhan ini tidak masuk gitu. Ya balik lagi ke masalah ini. Jadi ketika hati kita ini tidak kepada Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan lagi, Tuhan kita adalah Mamon. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan keberhargaan manusia ya, tidak ditentukan oleh harta kita. Kalau kita menggantungkan keberadaan diri pada harta, maka kita akan bisa keluar jalur. Ingat, kita ini sedang menjalani pertandingan iman. Pertandingan iman itu tidak seperti pertandingan lari, Bapak Ibu. Siapa yang cepat dia yang menang. Pertandingan iman itu siapa yang sampai di garis akhir dan tetap percaya Tuhan Yesus. Ya mungkin kita berjalan sampai berdarah-darah, Bapak Ibu ya. Ibaratnya bukan diukur kecepatannya berapa, tapi seberapa setia orang itu sampai di garis akhir. Jadi kalau kita bicara pertandingan iman, Bapak Ibu, kita jangan berpikir saya mau lebih cepat gitu ya. Ingat firman Tuhan katakan apa?
yang terdahulu menjadi yang kemudian, karena dia kalah gitu loh di tengah jalan. Ya. Jadi tidak ada yang siapa yang lebih rohani Bapak Ibu, tapi siapa yang setia sampai akhir. Dan uang ini adalah bisa menjadi penghalang kita kalau kita tidak menyikapinya dengan benar. Lalu terus bagaimana kalau uang harta ini tidak menentukan siapa saya? Nah, kita harus pahami bahwa harta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Mari kita lihat ayat 7. Kita baca sama-sama ayat 7. Bisa ditampilkan lagi? Ya. Sebab maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang meninggal dibawain Alkitab itu salah. Maaf ya, tapi kalau tetap mau dibawain ya tidak apa-apa ya, karena pasti nggak dibaca itu. Dan mereka nggak perlu baca gitu ya, karena sudah ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu baca Alkitab lagi kan. Alkitab itu dibaca ketika di dunia ini. Pernah nggak orang meninggal dibawain ATM? Minimal dompetnya dan sisa uang yang ada di dalam dompet itu. Saya yakin itu semua sudah dikuras habis Bapak. Nggak ada orang yang bawakan perhiasan ke peti mati, itu enggak ada. Malah yang dibawakan itu pakaian-pakaian yang alasannya nanti mau marahi kelingan. Justru Bapak Ibu, kalau kita lihat semua itu, kita ingat orang itu kelihatan baiknya waktu apa? Waktu meninggal. Waktu belum meninggal tidak ketok baiknya itu. Makanya kan sampai diperingati sampai bertahun-tahun, no? Tapi waktu hidup kan menjengkelkan ya. Wagelne gitu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih pegel sama siapa saja, nanti kalau sudah meninggal baru tahu, oh ternyata dia ini orang baik. Tapi ya nggak perlu nunggu sampai meninggal. Ya, jadi Bapak Ibu nggak ada ya barang-barang berharga yang kita bawa, kita masukkan ke peti. Saya pun sudah pesan sama mami sama anak-anak itu, kalau saya meninggal nanti nggak usah dibawain ya, segala macam itu, baju-baju saya kalau memang di rumah nggak ada yang mau pakai, kasih aja sama orang. Kecuali apa ya? Karena saya pernah mewarisi bajunya orang meninggal tuh, dan itu ya nyaman saja gitu ya. Kalau kita nggak mau ada di rumah kita, ya kan bisa dikirim ke tempat lain. Tapi ATM, uang dan lain sebagainya kan nggak pernah kita masukkan di peti itu ya. Ada yang mau gitu? Ya saya juga nggak menyarankan dimasukkan ke sana. Tapi maksudnya ayat ini apa? Kita perhatikan ya. Ketika kita lahir di dunia ini kan, apa kita udah ngantongin ATM? Kan enggak. Sampai kita dipanggil Tuhan, ATM itu juga ditinggal di dunia loh. Nah, ini menunjukkan bahwa segala harta yang kita miliki, uang yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan, gitu loh. Ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kebodohannya di mana? Karena dia tidak punya berpikir jauh ke depan bahwa hartanya itu untuk siapa, tapi hartanya untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah kita harus berpikir tentang kekekalan, Bapak Ibu.
sebenarnya harta saya itu untuk siapa ya? Kenapa jemaat mula-mula mereka itu sangat berkembang pesat gitu ya? Karena apa? Mereka merasa bahwa miliknya itu bukan miliknya gitu loh. Jadi ketika mereka memberi, ketika mereka membagi, hatinya itu terbuka gitu loh. Gue semua ini nggak dirasani ya percuma Bapak Ibu. Apalagi kita memberi seseorang terus kita lihat, oh tak baik supaya tuku beras malah di facial ya. Sebenarnya dia terserah yang dikasih loh, mau dipakai apa ya, tujuan kita memberi bukan menentukan harus dibelanjakan apa. Ya memang ya harus ada catatan bagi yang diberi ya. Ya, orang memberi itu pasti punya tujuan untuk kebaikan. Nah maksud saya upah yang apa, harta yang kekal itu seperti apa? Nah tadi saya katakan apa? Orang itu kebaikan baik buruknya itu ketika dia sudah dipanggil Tuhan, betul ya? Baru orang ngomong ya. Orang Tionghoa bilang kalau sudah si ya. Kalau sudah si si itu apa? Apa Bu Robert? Mati. Bahasa saya di sana belajar bahasa Hokkien ya. Jadi si. Jadi kalau anak-anak sekolah itu jengkel bilang sama gurunya si, gurunya dimaki-maki. Artinya mati ya. Kalau sudah mati baru orang itu ngomong baik buruknya. Ternyata ya. Nah itu yang kekal Bapak Ibu, kita bawa sampai keluar dunia ini gitu loh. Tapi dompet segala isinya ATM dan lain sebagainya itu ditinggal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ingin sesuatu yang kekal, mari kita belajar memberi, berbagi. Orang tidak akan miskin gara-gara memberi, tapi orang akan miskin ketika dia menyimpan. Dan Yesus katakan, kumpulkan harta di surga, karena harta di dunia ini dimakan oleh ngengat rayap ya. Kalau rayap ngengat nggak doyan dimakan karat. Kalau nggak dimakan ngengat sama karat digondol maling. Kapan ya saya itu dengar cerita ya? Kapan ya? Oh, teman saya di Jakarta. Kan dia udah berapa bulan tuh nggak bayar asuransi mobilnya loh. Nah, pas 5 hari ya menjelang deadline apa? Dia harus bayar asuransi itu. Dia ngomong sama orang asuransi, maaf ya saya nggak bisa bayar sekarang karena apa? Ada keperluan ini nih. 5 hari kemudian mobilnya hilang Bapak Ibu. Yang kita pikir aman di dunia ini. Di dunia ini tidak ada berangkas yang aman Bapak Ibu. Yang di bank aja, yang di berangkas aja dibobol maling Bapak Ibu. Apalagi yang ditaruh di bawah bantal Bapak Ibu. Pernah ditemukan ada nenek-nenek, dia menangis nggak berhenti-berhenti gara-gara apa? Uangnya itu disimpan di luang Bapak Ibu. Pikirnya orang nggak akan kepikir kalau uang itu di luang itu ada uang loh. Tapi waktu dia masak dia lupa uangnya itu belum diambil. Nah selesai masak baru dia ingat si nenek.
Ya. Tapi apa boleh buat, uangnya sudah hangus. Entah berapa puluh juta dia simpan di situ itu. Tapi lumayan dia bisa makan ya, karena dengan bahan bakar uang itu. Tidak ada yang aman di dunia ini Bapak Ibu. Supaya aman apa? Bagi sama orang, gitu ya. Amin. Karena kalau kita saling berbagi loh, nggak ada yang kekurangan. Katanya apa di sini? Cukup. Kalau kita boleh saling berbagi loh, nggak ada yang kekurangan. Dan kita nggak usah khawatir uang kita hilang kemana. Gitu. Semakin kita simpan, kita menyusahkan diri gitu ya. Kalau orang kaya, maaf ini saya bukan mau menyinggung siapa. Orang kaya yang sibuk, hartanya disimpan di mana ya, uangnya di mana ya, yang aman. Tapi kalau orang miskin apa? Sibuk apa? Uangnya nggak banyak, mau disimpan apa ya sudah dihabiskan aja, makan. Dibelanjakan aja ya. Dapat uang 100.000 mau disimpan, bunganya cuma berapa gitu ya, ya wes dibelanjakan aja, minta ini bisa, besok pikir besok gitu ya. Tapi yang firman Tuhan mau katakan apa di ayat 19, mari kita lihat ayat 19 ya, terakhir. Ya, Bapak Ibu sudah ketemu, boleh dibaca. Dan neng donya mung mampir, berarti minum yang benar-benar bisa memberikan kekuatan kita secara abadi itu adalah di hidup yang sebenarnya. Hidup yang kita jalani sekarang ini apakah boleh dikatakan setengah hidup ini? Sebenarnya kita belum menjalani hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya ketika kita berada bersama dengan Tuhan di surga. Nah, orang-orang di luar Kristen bingung apa? Niatnya sangu ya, sangu di akhirat sampai ditaruh di depan masjid itu ya, tabungan akhirat. Nah sayangnya orang Kristen nggak ada tabungan akhirat, nggak mau nabung ya. Tabungannya di BCA, di BRI, di BNI, di BTN, tapi di surga tabungannya kosong. Nanti pulang Bapak Ibu coba cek saldo tabungan surga ada berapa ya. Semakin kita terikat dengan dunia ini, semakin kita akan jauh dari itu.